Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para peserta pengajian manajemen masjid. Sekarang putaran yang ke-9 yang saya hormati, wabil khusus para pengurus masjid, pengurus dewan masjid, dan para aktivis masjid yang sama-sama berdoa, berharap mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari program ini dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa melanjutkan program ini. Mudah-mudahan semakin besar manfaatnya bagi kemaslahatan, bagi pemakmuran masjid. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerusnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang SDM masjid atau sumber daya manusia untuk makmurnya sebuah masjid. Yang harus kita banggakan dari masjid bukan bangunannya saja. Meskipun banyak orang membanggakan masjid dari aspek fisiknya, dari aspek bangunannya. Padahal yang terpenting adalah dari sisi pemakmurannya. Karenanya dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita. Ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid summa la ya'murunaha illa qalila. Akan datang atas manusia suatu zaman di mana orang bermegah-megahan dalam urusan membangun masjid. Kemudian tidak ada orang yang memakmurkannya kecuali sedikit. Hanya sedikit orang yang memakmurkannya. Ya, faktanya begitu. Misalnya, sholat berjamaah yang 5 waktu, majelis taklim, itu dihadiri tidak lebih dari 10% jamaah. Jadi selama ini pengurus masjid itu menggarap 10% itu. Sehingga 90% jamaah itu belum tergarap, belum terbina. Oleh karenanya, agar masjid dapat dimakmurkan dan dikelola sebagaimana mestinya, salah satu daya dukungnya itu adalah ketersediaan SDM, sumber daya manusia. Baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Nah, SDM itu harus memenuhi 3 aspek atau 3 kriteria. Yang pertama adalah punya kepribadian yang soleh. Pengurus masjid mestinya punya kepribadian yang soleh. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas, baik wawasan keislaman, wawasan kemasyarakatan, maupun hal-hal yang berkembang pada zaman sekarang. Wawasannya mesti luas. Pengurus masjid jangan sempit wawasannya, jangan picik. Nah, itu. Nah, kemudian memiliki kemampuan dalam bidang yang dibutuhkan.
Pengurus masjid itu harus punya kemampuan. Kalau dia jadi sekretaris, dia mumpuni jadi sekretaris. Kalau dia jadi bendahara dan seterusnya begitu, dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, itu namanya dia punya kemampuan. Nah, sekarang SDM apa saja yang harus dimiliki oleh masjid? Nah, ini banyak nih poin-poinnya. Yang pertama adalah imam. Nah, jadi di masjid itu harus punya imam. Yang berhak menjadi imam itu adalah yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Makanya orang mau jadi imam, itu harus memenuhi kriteria. Kriterianya dia punya kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Terus dia punya pemahaman terhadap ajaran Islam dengan baik. Karena imam itu nanti menjadi rujukan dalam beragama. Kalau orang ingin bertanya masalah-masalah agama di lingkungan masjid, itu mestinya bertanyanya kepada imam. Dan dia taat di dalam Islam, akhlaknya baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kanu salasatan, falyummuhum wa ahaduhum bil imamati aqra'uhum." Jika terdapat satu kelompok yang berjumlah 3 orang, hendaklah salah seorang tampil menjadi imam. Jadi kalau orang misalnya dalam perjalanan atau di satu tempat 3 orang, maka angkatlah salah seorang menjadi imam. Kalau mau sholat itu, jadi berjamaah, jangan sholat sendirian. Kemudian hendaklah, adapun orang yang berhak menjadi imam adalah yang ahli dalam bacaan Al-Quran. Jadi kalau orang mau kita tunjuk, mau kita angkat menjadi imam, maka dia yang ahli dalam membaca Al-Quran. Hadis yang lain, riwayat Ahmad dan Muslim. Saya bacakan terjemahnya. Yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang terpandai dalam membaca kitabullah, yang paling pandai membaca Al-Quran. Jika mereka sama-sama pandai membaca Al-Quran, dahulukanlah orang yang terpandai dalam hadis. Baca Quran sama-sama bagus, utamakan yang menguasai hadis. Jika mereka sama-sama pandai dalam ahli dalam hal ini, dahulukanlah orang yang pertama berhijrah. Kalau dulu betul-betul hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang duluan? Kalau sekarang, kalau boleh pakai bahasa yang lebih sederhana, siapa yang duluan taubat? Siapa yang duluan menjadi baik? Nah, begitu. Dahulukan itu. Jika mereka merupakan orang yang pertama berhijrah, dahulukanlah orang yang lebih tua usianya. Jadi, usianya itu memang harus, kalau ada yang lebih tua, utamakan yang lebih tua. Nah, begitu.
Nah, kemudian imam itu harus dipersiapkan dengan baik. Karena imam memang harus direkomendasikan untuk menjalankan tugas itu. Di dalam satu hadis disebutkan, riwayat Abu Daud, tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir menjadi imam bagi suatu kaum kecuali dengan izin mereka. Dan ia juga tidak diperbolehkan mengkhususkan doa untuk diri sendiri tanpa mengikut sertakan orang lain. Jadi kalau orang mau menjadi imam, maka imam itu orang setempat. Orang setempat. Kalau saya pergi ke satu kampung, ke suatu daerah, karena di kampung saya, misalnya saya biasa jadi imam, nah di kampung orang lain saya tidak boleh menjadi imam, kecuali diizinkan oleh orang situ. Nyelonong, jangan nyelonong jadi imam. Kalau diizinkan boleh. Begitu juga kalau berdoa. Kalau berdoa sama-sama, ya harus sama-sama isinya. Nah, jangan misalnya doanya sama-sama, tapi saya bacanya apa? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Nah, mestinya Rabbighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Jadi jangan mengkhususkan untuk diri sendiri. Nah, jika ia telah melakukan yang demikian, berarti ia telah mengkhianati mereka. Jadi kalau saya nyelonong itu nggak boleh. Itu namanya mengkhianati orang-orang situ. Kalau saya berdoa tapi berdoa bersama, mimpin doa tapi doanya untuk saya sendiri, itu juga tidak boleh. Nah, begitu. Ini imam. Itu yang pertama. Maka pengurus masjid punya keharusan untuk menetapkan imam. Karena imam harus ditetapkan, maka imam itu harus diseleksi. Nah, imam itu diseleksi. Yang memenuhi kriteria yang tadi sudah kita sebutkan. Sehingga jangan sampai ketika Al-Quran dibaca di dalam sholat, imam bacaannya tidak fasih. Orang jadi keberatan. Jangan begitu. Jadi SDM imam ini harus jumlahnya harus cukup. Jumlahnya cukup. Misalnya 3 orang, sehingga nanti dijadwal 2 hari dalam seminggu gitu. Nah, yang kedua, SDM masjid itu adalah muazzin. Nah, muazzin. Kalau di zaman Nabi, muazzin itu kan jelas. Kalau saya bertanya di berbagai daerah, kalau saya tanya siapa muazzin zaman Nabi, wah, itu jawabannya sama tuh, nggak ada khilafiyah. Bilal jawabannya. Kalau di kampung kita siapa? Oh, siapa aja yang mau. Oh, jangan begitu. Jadi muazzin itu harus ditetapkan, sehingga muazzin itu pun harus memenuhi kriteria. Kriteria dia bacaannya fasih, akhlaknya baik, pengetahuannya juga ada, karena dia nanti menjadi wakil imam. Jadi standar imam harus dipenuhi oleh muazzin. Cuma kan di masyarakat kita, orang yang azan itu jauh standarnya dengan imam. Mestinya nggak jauh-jauh amat. Itu muazzin. Yang ketiga, SDM untuk masjid itu adalah khotib. Masjid itu harus punya khotib. Ini khotib diundang dari mana-mana. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi khotib internal itu mesti ada. Masjid kita harus punya khotib.
Maka kalau khotibnya belum punya, ya dikader, dipersiapkan. Nah, siapa yang nanti harus menjadi khotib? Disiapkan dengan baik. Nah, itu begitu. Nah, khotib itu pun harus memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Dia punya kepribadian yang soleh. Orangnya baik, orangnya soleh. Sehingga nanti kalau dia menyampaikan khutbah, itu tidak ada kontradiksi antara pesan-pesan dakwah, pesan-pesan khutbah dengan sikap dan tingkah lakunya. Nah, itu tidak ada kontradiksi. Nah, kalau ada kontradiksi, nah itu nanti dia tidak percaya diri. Si khotib itu nanti tidak percaya diri. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas. Seorang khotib itu wawasannya harus luas. Sehingga nanti dia bisa menjelaskan ajaran Islam yang luas melalui khutbahnya. Cuma banyak khotib yang tidak mengembangkan pembahasan. Dia hanya terpaku pada teks. Teksnya pun bukan bikinan dia, bikinan orang lain. Nah, yang juga sangat penting adalah memiliki kemampuan berkhutbah yang baik dan benar. Ini perlu dikader, perlu dipersiapkan. Sehingga dia punya kemampuan berkhutbah yang baik, yang menarik. Soalnya sekarang ini masih banyak masjid-masjid yang ketika khutbah sedang berlangsung, itu antara khotib dengan jamaah tidak saling menatap. Maksudnya bagaimana? Khotibnya baca teks sehingga mukanya ke arah teks, jamaahnya menunduk tidur. Jangan sampai ini terjadi. Oleh karenanya, khotib yang baik, kemampuan dakwahnya yang baik itu menjadi penting untuk dipersiapkan. Ini SDM khotib yang sangat penting. Karena masjid itu salah satu yang dilakukan adalah sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu harus ada khutbahnya, harus ada khotibnya. Karenanya khutbah itu harus disampaikan oleh khotib yang penyampaiannya baik. Ini yang ketiga, SDM masjid itu khotib. Jadi SDM pertama tadi apa? Nah, itu imam. Yang kedua, muazzin. Yang ketiga, khotib. Jumlahnya pun harus cukup. Yang keempat, yaitu muallim. Nah, muallim. Muallim adalah orang yang berilmu tentang Islam dan mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Kalau di Betawi dulu itu sering disebut muallim. Nah, kalau sekarang lebih disebut ustad. Pada setiap masjid biasanya ada kegiatan pengajian yang membahas berbagai persoalan keislaman. Ada akidah, ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada akhlak dan sebagainya. Dan ini diajarkan oleh seorang muallim yang punya kapasitas keilmuan yang baik. Ya sebenarnya bisa juga tadi dirangkap. Dia muallim tapi dia juga imam. Dia imam tapi juga muallim. So ada juga imam yang tidak bisa ngajar. Sementara yang ngajar agama nggak mau jadi imam. Oh, jangan begitu. Jadi ini saling berkait. Muallim. Yang kelima, yaitu pembawa acara. Nah, pembawa acara, MC. Masjid itu harus punya SDM, yaitu pembawa acara. Kenapa? Karena kalau ada kegiatan, mesti ada pemandu acara. Ada yang bisa jadi MC. Hari Jumat ada pengumuman, ada informasi yang disampaikan sebelum khotib naik mimbar. Bulan Ramadan ada taraweh, ada ceramah, itu ada pengumuman yang disampaikan. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain yang itu membutuhkan MC. Nah, maka masjid itu pun harus punya kader-kader yang bisa
membawakan acara, menjadi pembawa acara. Kalau nggak bisa, ya bikin pelatihannya, pelatihan MC. Ada prakteknya dan seterusnya biar supaya bisa, jamaah kita bisa. Yang keenam, itu guru ngaji. SDM masjid, yang keenam adalah guru ngaji. Yang dimaksud guru ngaji adalah guru yang bisa membimbing bacaan Al-Quran, memperbaiki bacaan dengan standar tajwid yang baik. Ini di masjid harus ada nih, orang yang bisa ngajar ngaji, sehingga ada jamaah yang belum bisa baca Quran dengan baik, nah itu dibimbing oleh guru ngaji ini. Bagus kalau sekalian membimbing hafalan Al-Quran, sehingga ada peningkatan menghafal Al-Quran. Nah, oleh karenanya pengurus masjid harus mencari tahu, siapa jamaah yang bacaan Qurannya bagus. Sesudah diketahui bacaan Qurannya bagus, nanti dia diminta untuk menjadi guru ngaji. Begitu. Nah, bisa dites dulu, atau bisa dikasih bimbingan teknik mengajar Al-Quran, metodenya bagaimana. Nah ini, jadi di masjid itu harus ada guru ngaji. Yang ketujuh, SDM masjid itu adalah teknisi sound system. Nah ini banyak masalah di masjid kita, karena banyak masjid dengan sound system yang tidak baik. Sehingga kadang-kadang suara keluar itu lebih jelas ketimbang suara di dalam. Sehingga ada orang kalau pengajian dengerin ceramah, dia maunya duduk di serambi. Diajak masuk, nggak mau. Pak, masuk Pak, ini masuk. Masih kosong di dalam. Ah, enggak, di sini aja. Oh, kenapa sih kalau maunya di sini aja? Di sini lebih jelas suaranya. Kalau di dalam nggak jelas. Nah, pengurus masjid ini harus punya nih teknisi sound system. Karena banyak speaker masjid yang bermasalah, sehingga suaranya tidak jelas di telinga kita. Ceramah apa sih? Gitu, nggak jelas. Nah ini kan kenapa speaker kita suaranya kurang bagus? Itu belum tentu karena barangnya jelek, barangnya masih bagus. Cuma kadang ada kendalanya. Ya, suara yang bagus itu ada kendalanya, sehingga tidak tercapai suara yang bagus. Kendalanya itu apa? Kendalanya itu masjid banyak yang pakai kaca atau pakai keramik. Dindingnya itu granit keramik. Itu memantulkan suara jadi kaca. Jadi kalau boleh disebut musuh, speaker itu musuhnya keramik, marmer, kaca. Apalagi ini kubah. Masjid kita pakai kubah. Kubah itu juga memantulkan suara. Kubah itu memantulkan suara. Jadi apalagi terus tata letaknya tidak bagus. Masjid kita tuh tata letak speaker itu tidak bagus. Misalnya di pojok sini ada speaker menghadap ke tengah. Yang di sini ada speaker menghadap ke tengah. Yang di sana menghadap ke tengah. Yang di sana semua mengarahnya ke tengah. Ngumpul itu suara di tengah. Di tengahnya itu ada kubah, mantul lagi itu suara. Nah itu jadi masalah. Jadi ini diperlukan teknisi sound system agar bisa mengatur speaker dengan baik. Jangan di masjid itu speaker banyak tangan, kata orang. Siapa aja utak-atik amplifier. Sehingga suara udah bagus, ada lagi yang utak-atik, akhirnya dia pakai echo misalnya. Kalau pakai echo suara jadi menggema.
Nah ini, jadi perlu teknisi sound system, orang yang ditugaskan khusus untuk menangani sound system itu. Nah, orang ini bisa dilatih, bisa diberi pelatihan. Di Dewan Masjid itu ada biasanya pelatihan teknisi sound system. Karena salah satu yang diperhatikan adalah masalah akustik, ya, masalah sound system, speaker masjid. Saya pernah ceramah di bukan ceramah ya, bukan pernah, sering ceramah di Masjid RCTI. Nah, di situ kan ada teknisi-teknisi sound yang bagus. Ada yang ngasih masukan pada saya, Pak Ustadz, masjid itu banyak speakernya tidak bagus. Prinsip dalam menggunakan speaker itu sebenarnya semakin besarnya bangunan, itu speakernya makin kecil. Nah, kalau kita kan makin besar, karena bangunannya besar, speakernya besar. Mestinya speakernya kecil, kecil tapi banyak. Bukan besar tapi banyak. So, kalau besar tapi banyak, itu nanti saling beradu suara. Kecil tapi banyak. Yang sudah pernah ke Masjidil Haram, yang sudah pernah ke Masjid Nabawi, kita dimanapun berada di sekitar itu suara dengan jelas. Suaranya sangat jelas. Mau di halaman, mau di dalam, mau di sebelah mana, itu suaranya jelas. Bahkan dulu saya pernah waktu menunaikan ibadah haji, itu kan sudah menjelang puncak ibadah haji. Sehingga semua jamaah sudah berada di Mekah. Sehingga daya tampung Masjidil Haram itu tidak mampu. Lalu saya datang ke masjid untuk sholat Jumat itu, ke Masjidil Haram sholat Jumat, itu 10:30 datang. Tapi 10:30 itu udah ditutup. Pintu masuknya udah ditutup. Karena sudah penuh. Kalau ngambil di halaman, wah itu panas. Gimana ini? Wah, ternyata kita coba ke hotel dulu tuh. Di hotel sekitarnya. Waktu itu ke Hotel Hilton. Ternyata di Hotel Hilton itu lobinya penuh dengan jamaah. Wow. Coba ke lantai 2. Lantai 2 ini toko-toko. Toko-toko di situ, lantai 2. Kios-kios. Ternyata banyak orang gelar sejadah di situ. Saya kemudian jadi berpikir, ini nanti kalau khutbah dimulai, sholat dilaksanakan, suaranya kedengeran nggak kemarin? Ini kan hotel. Nah, nanya sama orang yang ada di situ, apa ini nanti suaranya terdengar? Ya, terdengar sih. Nah itu begitu. Jadi diperlukan teknisi yang baik agar speaker ini bisa dinikmati oleh jamaah kita. Nah, begitu. Teknisi sound system. Yang ke-8, yaitu pustakawan. Nah, masjid yang baik itu kan masjid yang memperhatikan aspek keilmuan. Dan salah satu sarana aspek keilmuan itu adalah perpustakaan. Oleh karenanya, masjid itu harus punya perpustakaan. Perpustakaan itu berarti sediakan ruangannya, sediakan lemari atau rak bukunya, siapkan buku-bukunya, bahan bacaan, dan siapkan petugasnya, orang yang mengurus perpustakaan, penanggung jawab perpustakaan. Nah, ini disebut pustakawan. Nah, itu berarti harus ada pelatihan. Jadi ada tadi pelatihan imam, pelatihan muazzin, pelatihan khotib, pelatihan MC, pelatihan teknisi sound system. Nah, ini pelatihan pengelolaan perpustakaan.
biar supaya perpustakaan masjid bisa dikelola dengan baik. Nah, petugas-petugas dari urusan keperpustakaan di daerah-daerah tentu bisa dimintai untuk menjadi narasumber pelatihan perpustakaan. Kan di setiap daerah ada perpustakaan daerah. Mestinya perpustakaan daerah itu bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana pengelolaan perpustakaan. Jadi masjid itu harus punya pustakawan. Cuma karena sekarang ini nggak punya, akhirnya nggak ada perpustakaan yang bagus. Ya kalau boleh dibilang begitu, nggak ada perpustakaan yang bagus dikelola dengan baik. Nggak ada orang yang mengurusnya. Sekedar ada. Misalnya ada lemari buku di pojok ruang ibadah. Ada bukunya, tapi itu lemari dikunci terus. Lemarinya dikunci terus. Ini kenapa dikunci? Wah, kalau nggak dikunci bisa hilang bukunya Pak Ustadz. Bisa hilang. Ya kalau begitu itu namanya bukan perpustakaan. Ini pajangan buku. Yang di toko buku aja nggak dikunci. Masa perpustakaan dikunci? Nah begitu. Ya ini karena nggak ada orangnya yang mengelola secara serius. Yang berikutnya adalah administrator. Administrator. Suatu lembaga dengan pelayanan terbaik biasanya didukung dengan administrasi yang baik. Jadi proses administrasi. Sekarang ini makin kemari itu tidak diperhatikan lagi aspek administrasi. Surat menyurat sudah hampir tidak ada itu. Kenapa? Karena orang semua sudah pakai media sosial. Minta jadwal kepada khotib. Pak Ustadz, bisa nggak minta jadwal khutbah di masjid saya tahun 2022? Oh bisa, kapan? Ustadz bisanya kapan? Oh nih tanggal 14 Januari sama tanggal 20 Juli. Baik Pak Ustadz, catat. Udah. Tahun depan dia baru mengingatkan ketika menjelang tanggal 14 Januari itu. Pak Ustadz mengingatkan, Jumat besok Pak Ustadz jadwal di masjid saya. Jadi tidak didukung oleh administrasi. Tapi terlepas dari soal itu, tetap harus ada proses administrasi. Sehingga diperlukan orang yang mengurus administrasi. Jadi masjid itu punya sekretariat, punya kantor. Banyak juga masjid yang belum punya kantor, nggak ada kantornya. Ya, jadi di masjid itu harus ada kantornya, ada sekretariatnya, memiliki sekretaris yang handal, tapi didukung dengan tenaga sekretariat yang baik. Nah itu sehingga tugas-tugas kesekretariatan bisa dikerjakan dengan baik. SDM yang ke-10 yaitu bendaharawan. Bendaharawan. Setiap masjid memiliki dana. Itu nggak bisa dipungkiri. Setiap masjid punya dana, meskipun dananya ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, dana ini adalah amanah dari jamaah yang harus dikelola, yang harus diurus dengan sebaik-baiknya. Karena itu harus tercatat. Semua sisi keuangan itu dicatat. Pemasukan, pengeluaran dicatat. Bisa jadi masih kurang transparan. Karena belum biasa dengan aspek administrasi yang transparan. Misalnya begini. Masih banyak termasuk di perkantoran. Itu ngasih honor khotib, honor penceramah, itu cuma salam tempel. Nah, amplop berisi uang, waktu ustadz mau pulang, dikasih dia, salam tempel. Mestinya sudah pakai kwitansi. Pak Ustadz,
ini tolong ditandatangani dulu gitu, pakai kwitansi. Jadi ustadznya tanda tangan dan ustadznya lihat di situ berapa dia dikasih. Apakah 500.000, apakah 750.000, apakah 1 juta, apakah 2 juta, dan seterusnya. Catat. Itu namanya transparan. Kalau salam tempel, ustadznya taunya bahwa dia dikasih itu sesudah di rumah misalnya. Dia bukanya di rumah. Jadi bagus kalau dibuatkan kwitansinya. Ini bagian dari transparansi, bagian dari kejujuran. Nah, selain urusan catat-mencatat, bendaharawan masjid juga bisa diamanahkan untuk mengembangkan usaha dana. Selain dari yang sifatnya infak, boleh aja. Masjid mau punya usaha dana, boleh. Usaha dananya apa ya? Bisa saja bisnis yang tidak rugi. Apaan tuh bisnis yang tidak rugi? Soalnya ada juga yang berpendapat bahwa masjid itu jangan bisnis. Yang bisnis itu jamaahnya. Nanti jamaahnya berinfak ke masjid. Ya bisa begitu. Emang selama ini begitu. Tapi kalau masjid mau bisnis boleh aja. Yang tidak terlalu besar risikonya. Nah, misalnya apa? Oh, itu di pinggir jalan raya itu ada ruko mau dijual. Ruko mau dijual. Maka ruko itu dibeli oleh masjid. Sesudah dibeli oleh masjid, ruko itu disewakan. Nah, rukonya disewakan. Uang sewanya itu nanti buat pemasukan dana ke masjid. Atau ruko beberapa pintu cukup luas. Kalau begitu itu dibeli, direnovasi, kemudian menjadi aula. Menjadi aula. Aula disewakan untuk orang resepsi misalnya. Nah, itu juga pendapatan buat masjid. Nah, begitu. Nah, diperlukan ini bendaharawan yang mencatat masuk dan keluarnya dana secara jujur dan transparan, juga mengembangkan usaha dana. Biar supaya masjid dananya tidak hanya dari kotak infak. Kalau dari kotak infak saja masih belum cukup, masih kurang. Hitung aja. Masjid itu kalau di kampung-kampung itu pemasukan infaknya di hari Jumat itu nggak nyampe 1 juta. Bahkan ada yang jauh lebih kecil, di bawah 500.000. Nah, padahal kebutuhan dana masjid itu banyak. Jadi nggak cukup hanya mengandalkan dari kotak infak. Boleh usaha dana. Yang ke-11, SDM masjid itu adalah amil zakat. Zakat infak sedekah merupakan potensi dana yang besar bagi pada jamaah masjid. Nah, ini kalau dikelola bagus. Dikelola bagus, maka masjid itu harusnya punya tenaga untuk amil zakat. Mengerti masalah zakat untuk menghimpun dan nanti dikelola dana zakat itu. Nah, bisa bikin pelatihan dalam rangka ini ya, supaya masjid punya amil zakat. Sehingga nanti dalam perkembangannya, kalau dalam konteks undang-undang zakat, ya masjid itu bisa menjadi UPZ, unit pengumpul zakat dari lembaga zakat yang ada. Apakah UPZ-nya Basnas, apakah mitra IZI, ada lembaga zakat namanya IZI. Itu masjid-masjid bisa jadi mitra.
apakah menjadi UPZ-nya dompet duafa, PKPU, dan sebagainya, rumah zakat. Jadi yang penting masjid punya SDM-nya dulu, SDM amil zakat. Sekarang ini kan zakat belum dikelola oleh masjid, belum diurus oleh masjid. Yang ada cuma kalau besok mau lebaran itu. Misalnya udah pertengahan Ramadan atau udah masuk 10 terakhir, baru pengurus masjid pasang spanduk. Masjid Al-Ikhlas menerima dan menyalurkan zakat fitrah dan mal Anda. Nah, nanti udah selesai lebaran, udah ditutup lagi itu spanduk. Nah, mestinya yang menangani zakat itu permanen, terus menerus, jangan cuma Ramadan. Yang Ramadan itu zakat fitrah, kalau zakat mal itu kan kapan saja, sesuai dengan haul dan nisab. Maka kalau sudah punya amil zakat, itu nanti banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk mengatasi kemiskinan yang dialami oleh jamaah. Karena dana zakat itu kalau untuk mengatasi kemiskinan, itu bukan duitnya dikasih begitu aja. Itu mah tambah miskin nanti. Kenapa? Orang tidak mau usaha. Maka diarahkan itu jamaah yang miskin. Dikasih motivasi untuk berusaha. Dikasih keterampilan untuk usaha. Baru nanti kasih permodalan yang bisa diperoleh dari dana zakat atau dari dana wakaf. Jadi orangnya harus ada tuh yang mengelola. Itu namanya amil zakat. Yang ke-12 yaitu konselor dan motivator. Nah, ini kan jamaah kita bisa jadi punya masalah dalam hidupnya, punya problem. Dia ingin mengatasi masalah, tapi dia bingung. Maka dia butuh siapa yang bisa membantu memecahkan masalahnya. Maka di masjid mesti ada tuh konselor dan motivator. Jadi orang bisa konsultasi sama dia. Orang curhat sama dia. Nah, itu begitu. Ini ada lagi pelatihannya. Bagaimana cara menghadapi, mengatasi masalah orang. Sehingga nanti orang itu terbantu untuk memecahkan masalahnya. Nah, misalnya dia lagi ada masalah dengan istrinya. Dia bingung mendidik anaknya. Atau ada anak muda yang belum dapat jodoh, mungkin ada duda, ada janda yang belum menikah lagi. Semua itu menghasilkan masalah. Itu jadi problem tersendiri. Belum lagi masalah ekonomi, kesulitan ekonomi. Ini juga masalah yang orang harus konsultasi. Nah, sekarang di masjid mau konsultasi sama siapa? Bapak pengurus masjid kan ya? Iya, saya pengurus masjid. Ada apa? Saya ingin konsultasi sama Bapak. Saya ada masalah. Masalahnya begini. Pengurus masjid itu mestinya, oh iya, silakan Pak, yuk. Enaknya ngomong di mana ya? Nah, ada ruangannya gitu. Ini jangan pengurus masjid, Pak, kalau ada masalah jangan ngomong sama saya. Saya juga banyak masalah. Waduh. Baik. Lalu yang ke-13, pembina anak-anak dan remaja. Di masjid itu ada anak-anak, ada remaja. Remaja itu ada anak SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada yang SMA, ada yang mahasiswa pemuda. Ini harus ada pembinaan, harus ada pembinaan jadi. Anak-anak suka ribut di masjid, bercanda, beranteman. Kalau imam baca waladhdallin, ada yang langsung teriak amin, amin. Nah, ini harus dibina, bukan diusir, dibina. Berarti perlu ada pembina anak-anak dan remaja. Ada pendampingan.
kepada mereka. Jadi pengurus masjid harus menyiapkan siapa yang jadi pembina anak-anak dan remaja. Jangan sampai anak-anak dan remaja itu di masjid liar. Nah, itu yang ke-13. Yang ke-14 yaitu petugas kebersihan. Ya, setiap masjid sudah punya petugas kebersihan. Cuma bisa jadi jumlahnya tidak cukup atau kualitasnya kurang memadai. Bahkan nggak ada pelatihan. Itu kalau ada gedung-gedung, ada petugas kebersihannya secara profesional. Itu ada pelatihannya orang kerja itu. Kerja untuk bersih-bersih ada pelatihannya. Bisa 2 minggu itu pelatihannya, bisa 3 minggu itu. Karena apa? Karena ada teknik tersendiri melakukan pembersihan itu. Nah, dalam konteks masjid, kalau di masjid ngepel, itu mestinya kalau ngepel itu jangan dimasukkan ke ember, tapi diguyur di keran, lalu bersih, baru masukin ke ember yang ada sabun pembersihnya itu. Nah gitu. Lah ini ngepel, masukkan ke ember. Nah seandainya di situ ada najis, masuk ke ember itu najis, lalu ngepel lagi di sebelah lain, ya akhirnya apa? Najisnya pindah. Nah, gitu. Jadi perlu ada pelatihan, pembimbingan untuk yang disebut marbot itu. Akhirnya masjid kita menjadi kurang terurus. Oh, cobalah perhatikan itu. Itu yang namanya masjid, itu kan senang pakai mimbar yang terbuat dari kayu, ukiran Jepara. Ukiran Jepara. Itu sering saya lihat di masjid-masjid itu ukiran Jepara enggak pernah dibersihkan. Sehingga sudah penuh dengan debu, nggak enak dipandang mata. Nah, malah saya suka negur. Saya kalau mau khutbah Jumat itu kan datangnya lebih cepat. Datang cepat, jam 11 saya udah nyampe. Saya lihat dulu tuh mimbarnya. Bahkan kadang saya colek. Wah, ini banyak debunya ini. Nah, saya panggil itu marbotnya. Pak, ini Pak. Ada lap basah nggak Pak? Ada Pak Ustadz. Nah, tolong bawa sini lap basahnya. Nah, gitu. Di bawah sini lap basahnya. Buat apa Pak Ustadz? Ini dong dilap nih. Tempat mimbar ini dilap. Jangan sampai Ustadz pakai baju putih. Wah, di mimbar. Nempel sini ada kotorannya. Debu-debu. Nah, ini petugas kebersihan. Nah, sekarang ini banyak tempat wudhu, kamar mandi itu jelek. Meskipun awalnya bagus, terbuat dari keramik, itu jadi jelek. Kenapa? Karena nyiramnya suka pakai air keras. Pakai air keras. Memang enak tuh kalau pakai air keras. Siram, bersih. Tapi itu merusak keramik. Keramik yang tadinya mengkilat, bercahaya, udah nggak lagi. Kusam. Ini karena petugas kebersihannya memang tidak pernah dipersiapkan. Nah, yang ke-15, petugas keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban. Kalau ada petugas keamanan kan orang tenang. Nggak khawatir motornya hilang, nggak khawatir sepatunya hilang. Cuma berapa banyak masjid itu tidak aman. Jangankan sepatu jamaah, uang yang ada di kotak saja itu dibobol maling. Ini karena nggak ada petugas keamanan. Uang di kotak dibobol maling. Baru buka kamera CCTV. Kamera CCTV nggak bisa mencegah maling.
bisanya merekam adegan maling. Saya bilang, ini buat apa sih pasang kamera CCTV? Buat ngecek maling, Pak Ustadz. Jangan, bukan buat itu saja. Coba hari Jumat, khotib udah naik mimbar hari Jumat itu kan bisa dievaluasi dari kamera CCTV berapa persen jamaah yang sudah hadir ketika khotib sudah naik mimbar. Soalnya saya tiap Jumat khutbah banyak jamaah yang terlambat datang. Jadi petugas keamanan dan ketertiban. Kalau nggak ada petugasnya yang standby 24 jam, ya kalau begitu hal-hal yang harus diamankan oleh pengurus masjid. Misalnya kotak itu yang ada di depan pintu itu dibuka tiap hari. Ambil uangnya, catat, simpen di tempat yang aman. Begitu. Ini kotak dibukanya sebulan sekali. Udah sebulan sekali, itu kotak terbuat dari kaca. Kelihatan duitnya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ungu, kelihatan. Bahkan udah mau penuh. Kalau begini jadinya maling bisa itikaf. Dia mau nunggu waktunya sepi kapan itu, dia mau bobol itu kotak. Yang ke-16, ya, petugas mengurus jenazah. Masjid itu harus punya petugas mengurus jenazah. Yang saya maksud petugas mengurus jenazah itu bukan hanya orang yang memandikan dan mengkafani. Kalau ada orang meninggal dari jamaah kita, itu pengurus sudah harus langsung datang ke rumahnya, yang petugas ini. Datang ke rumahnya, memandu jamaahnya bagaimana menghadapi kematian. Bagaimana ini meletakkan jenazahnya dari kamar tidurnya mau dipindahkan ke ruang tengah, menghadapnya kemana, bacaannya apa. Nanti ada petugas yang memandikan, mengkafani, terus mengatur sholat jenazah. Ada anaknya yang bisa mimpin sholat jenazah itu. Ini anak kadang-kadang cuma moto-moto doang. Besoknya dia cerita, berapa hari kemudian cerita sama kawan. Bokap gua kemarin waktu meninggal, banyak nih yang nyolatin. Nih lihat foto-fotonya nih. Wah iya ya, kata temennya. Dilihat satu-satu itu foto. Kata temennya apa? Lu kok nggak ada nih di foto ini? Lah kan gue yang moto, katanya begitu. Jadi lu moto doang? Iya. Nggak sholat? Kagak. Ya Allah. Orang-orang nyolatin jenazah bapak lu sendiri kagak sholat. Gitu. Jadi dibimbing semua itu sampai di pemakaman. Jadi petugas masjid ini memandu pemakaman. Soalnya di makam itu waktu menguburkan itu nggak ada yang memandu. Sehingga banyak instruksi, begini, begitu, berisik. Nah, gitu. Baik. Nah, petugas mengurus jenazah dalam kaitan memandikan, mengkafani, itu setidaknya 4 orang. 2 untuk laki, 2 untuk perempuan. Yang terakhir, admin media sosial. Kita ini kan sekarang udah zamannya media sosial. Maka masjid harus memanfaatkan media sosial untuk kemaslahatan masjid. Selain ada grup WA untuk pengurus, itu mestinya ada grup WA untuk jamaah. Grup WA untuk jamaah. Jadi kalau jamaah ini kan nggak selalu sholat Jumat di tempat kita, nggak selalu dia ngikut kegiatan kita. Kenapa? Karena dia kerja. Maka dia harus dapat informasi terus dari masjid. Terus kalau ada pengajian direkam pakai video, disiarkan di Facebook, di Instagram, atau di streaming di YouTube. Itu begitu. Sekarang kan gampang. Hanya dengan modal HP. Masjid beli HP yang lebih bagus,
untuk bisa melakukan siaran-siaran langsung melalui media sosial. Ada admin untuk WA group, sampai perlu silaturahim dengan masjid-masjid sekawasan. Ya mungkin ini bisa dilakukan oleh DMI, bisa dilakukan oleh forum-forum kerjasama masjid, sehingga nanti pengurus-pengurus masjid itu dimasukkan ke dalam grup ini biar supaya ada jalinan komunikasi, nanti berkembang kerjasama. Ustadznya juga dimasukkan ke situ, di grup itu, biar supaya bisa memberi pencerahan. Nah, rekaman-rekaman dari YouTube, dari Facebook itu kan bisa di-share lagi, sehingga jamaah yang tidak hadir itu masih bisa mengikuti pelajaran dari masjid. Baik, inilah yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kita, pencerahan yang berkaitan dengan masjid. Selanjutnya kita kembangkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan bagi para peserta yang mau mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ini sengaja disisakan waktunya untuk memberi kesempatan kepada jamaah yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya. Bapak Ali Rahman dari mana? Saya dari Jambi, Pak. Jambi, ya silakan. Pertanyaan saya, yang mana DMI itu mengatur masjid? Karena kan terakhir kita juga mengalami ada aturan-aturan, misalnya membuka karpet dan sebagainya itu, yang notabene kita belum tahu pasti sebabnya apa. Kemudian kan masjid tidak dapat tugas, kadang-kadang kita saat mau sholat dan sebagainya. Nah, ini kan harusnya ada semacam diatur ya, ada etikanya. Misalnya ketika orang mau sholat, tidak ada dong tugas yang harus datang, kecuali darurat. Ini di zaman COVID-19 ini, kami melihat ada hal yang menurut kami kadang-kadang tidak ada pada tempatnya. Ini mungkin Ustaz bisa meluruskan ini. Kemudian satu lagi Ustaz, kami mau tanya juga, penggunaan sosial media ini kan kadang-kadang sebagian orang menganggap penggunaan share itu katanya riak. Jadi saya melihat kita umat Islam kita di Indonesia ini tak paham kalau agama Islam itu berdakwah dan syiar. Apa sih identitasnya mereka seolah mengatakan kita dia. Sementara itu dulu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas DMI itu adalah melakukan koordinasi, melakukan sinkronisasi, dinamisasi terhadap masjid-masjid, sehingga masjid-masjid yang kurang aktif, pengurusnya diaktifkan dan seterusnya. Tidak punya garis instruktif. Jadi Dewan Masjid itu tidak punya garis instruktif terhadap masjid-masjid. Yang ada adalah himbauan. Sehingga masjid kita itu kan mandiri ya. Masjid kita itu mandiri. Dari sisi pendanaan itu mandiri. Maka dari sisi aktivitas itu diberi masukan, diberi arahan dan seterusnya. Tapi bukan ngatur-ngatur begitu. Karena masjid sudah punya ketentuan masing-masing. Ada aturan di masjid, dalam arti ada adab-adab terhadap masjid. Maka kalau petugas dalam konteks COVID
ada petugas datang ke masjid, ya dipersilahkan, ada apa? Gitu. Nah, kalau masjid mau buka kembali karpetnya, ya tentu saja karpet itu dibersihkan dulu, dicuci, bukan sekedar divakum. Sebenarnya sekarang karpet itu bukan hanya divakum sedot debunya, tapi dicuci pakai air, pakai sabun, dengan mesin yang khusus. Ada mesin sikat, jadi ada mesin sedot, ada mesin sikat, ada mesin pengeringan. Cuma kan ini belum dikembangkan secara nasional. Tapi ada tim-tim yang bekerja di bidang itu. Nah, maka petugas-petugas Satgas itu juga harus ngerti bagaimana di masjid. Sehingga perlu dia memberi masukan, pengurus juga mau mendengar dan seterusnya. Sehingga nanti bisa saling pengertian antara pengurus masjid dengan Satgas. Tentang media sosial, kalau kita nge-share katanya dibilang ria. Ria itu kalau sesuatu yang sangat pribadi, kalau yang sifatnya dakwah itu namanya syiar. Memang harus disampaikan, diinformasikan kegiatan-kegiatan dakwah. Tapi kalau yang sangat pribadi, misalnya apa? Sangat pribadi itu misalnya puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis. Itu kan sangat pribadi. Sehingga nggak usah di-share lagi itu mah. Misalnya di-share apa? Alhamdulillah tadi saya sahur. Gitu. Untuk puasa hari ini, hari Senin. Ya itu mah nggak usah di-share yang begitu, itu pribadi. Alhamdulillah semalam saya tahajud. Kamu tahajud nggak? Nah, itu bisa masuk kategori riya kalau begitu. Tapi kalau ada ustadz punya ilmu, dia ceramah pakai video, dia share, nah itu ngajarin ilmu namanya. Pakai alat namanya media sosial. Kalau di masjid ada khutbah, ada ceramah, maka disiarkan langsung, itu bukan riya, itu memang meluaskan sasaran dakwah. Nah, itu begitu. Baik Pak, begitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Sengaja disisakan waktunya. Kalau tidak ada, saya pernah mendapat pertanyaan, misalnya, Pak Ustadz, jumlah khotib bagusnya berapa orang di masjid kita ini? Ya saya bilang, kalau minimalnya kan 1. Cuma kan namanya 1 itu masih mengkhawatirkan. Kalau dia berhalangan. Maka di masjid, khotib itu setiap Jumat ada khotib, ada cadangan khotib. Jadi harus siapkan cadangan. Karena mungkin saja khotib yang sudah ada itu tiba-tiba berhalangan mendadak. Mungkin sakit secara tiba-tiba. Bahkan ada juga khotib yang baru berkhutbah sebentar jatuh pingsan. Ada cadangannya yang siap menggantikan. Nah saya ini kalau mau khutbah, saya datang jam 11. Datang jam 11. Kadang-kadang nggak ketemu siapa-siapa di masjid itu. Pengurusnya juga belum ada tuh jam 11. Nah, ya sudah saya masuk ke masjid, sholat sunat, baca Quran dan lain-lain. Setengah 12 dapat pertanyaan lewat WA atau SMS. Nanya dia, Pak Ustadz posisi di mana? Saya udah duduk paling depan, nanya posisi di mana dia. Tapi kalau ketemu pengurusnya itu pengurusnya senang.
Alhamdulillah Pak Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz sebagai pengurus masjid, kalau setengah 12 khotib belum juga datang, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Ada yang ngomong begitu Pak? Ya saya ngerti karena di masjid ini nggak ada cadangan. Mestinya ada cadangan. Pengurusnya tenang kalau ada cadangan itu. Setengah 12 khotib belum juga datang. Tenang aja, ada cadangan. Udah 11.45 belum juga datang. Tenang, ada cadangan. 5 menit lagi waktu masuk belum juga datang. Ini khotib yang terjadwal. Bahkan dipastikan dia nggak datang. Pengurus tetap tenang. Kenapa? Ada cadangan. Nah itu pentingnya cadangan itu. Yang repot malah cadangannya yang nggak tenang. Waduh, jadi juga saya khutbah nih kalau begini. Saya juga belum siap. Oh, gimana sih? Masa cadangan belum siap? Saya bilang cadangan itu harus siap. Pakaiannya rapi. Materi khutbah sudah dia kuasai. Duduk paling depan. Gitu. Saya bilang kalau perlu berdoa. Doa apa Pak Ustadz? Mudah-mudahan khotib nggak datang. Oh gitu, masa saya cadangan dulu. Jadi siapkan khotib, siapkan cadangan khotib. Kalau satu orang khotib mau dijadwal sekali dalam sebulan, sebulan ada 4 kali Jumat, itu berarti masjid minimal punya 4 orang khotib. Wah, cuma di kampung-kampung saya agak prihatin juga. Saya pernah bikin pelatihan khotib, pelatihan pengurus masjid, manajemen masjid. Di mana? Di Kabupaten Rote Endau. Kabupaten Rote Endau. Di mana itu? Di Nusa Tenggara Timur. Itu daerah paling selatan dari negeri kita. Sudah berbatasan dengan Australia. Nah, itu daerah minoritas muslim. Satu kabupaten itu cuma ada 11 masjid. Ada 11 masjid. Lalu dapat pertanyaan, Pak Ustadz, khotib kita kadang-kadang masih di laut. Padahal udah masuk waktu ini, khotibnya masih di laut. Emang kenapa? Karena nelayan masih di laut. Ada saat ombak tinggi sehingga dia jadi lama kembalinya. Oh begitu. Emang nggak bisa Pak kalau hari Jumat nggak usah melaut? Ya mau makan apa kalau nggak melaut? Emang nggak ada honornya khotib? Nggak ada. Khotib nggak ada honornya di sini. Maka saya bikin pelatihan khotib, lalu saya kasih bukunya atas sumbangan dari kaum muslimin. Gitu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Ustaz. Silakan. Jadi begini, banyak teman-teman saya yang sesama di Babel itu ngajak sharing dengan curhat kepada saya bahwasanya masjid di kampungnya itu kurang ramah difabel gitu. Apakah pengurus masjid juga inventaris masjid selanjutnya adalah ramah difabel gitu? Karena teman saya itu ketika sebenarnya pengen bantu ngurusin pelaksana kegiatan di masjid, katanya nggak boleh gitu. Padahal kalau teman-teman difabel bantu ngurusin masjid itu mereka itu memiliki potensi yang ada Ustaz. Seperti ngajak TPA, ngajar anak-anak ngaji, jadi muazin, jadi khotib pun bisa, bahkan jadi imam gitu. Nah, itu apakah pengurus masjid juga itu harus
ramah dengan jamaah yang memiliki keterbatasan atau difabel gitu. Iya. Mungkin jasa pengubah hanya itu saja. Ya. Baik. Yang pertama, secara fisik bangunan masjid harus memfasilitasi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Misalnya ada pengguna kursi roda. Selama ini kan umumnya masjid nggak bisa dimasuki oleh kursi roda karena nggak ada jalurnya. Karena masjid itu, mau masuk ke masjid itu tangganya aja ada 3. Kan begitu. Jadi masjid-masjid sudah seharusnya memperhatikan masalah ini. Meskipun di kampung itu tidak ada orang-orang yang berkebutuhan khusus misalnya, tapi tetap aja fasilitasnya disediakan. Jadi misalnya kursi roda bisa masuk. Nah, kalau memang di kampung itu ada orang yang berkebutuhan khusus, itu dilayani dengan baik. Nah, misalnya kursi rodanya ketika masuk dielap dulu dan seterusnya. Nah, kalau orang-orang ini punya kemampuan, nah, nanti kita akan bicara tentang pelibatan jamaah masjid. Ini kan kita lagi bicara SDM nih, sumber daya manusia masjid. Nanti kita akan bicara tentang pelibatan jamaah masjid. Siapapun dia, apapun, kalau dia punya potensi, itu dia mestinya dilibatkan. Dia punya kemampuan dilibatkan. Jangan sampai orang punya potensi tapi nggak kepake gitu lah. Nggak dimanfaatkan, nggak digunakan. Maka kalangan difabel kan ada organisasinya ya, ada ikatannya. Misalnya ikatan tunanetra ada itu, ada yang bisa khutbah, bisa ceramah dan sebagainya, itu difasilitasi. Maka melalui organisasinya itu dia bagusnya berkomunikasi dengan pengurus masjid, atau bisa berkomunikasi dengan dewan masjid setempat agar bisa difasilitasi, atau silaturahim dengan pengurus masjid. Jadi ketemu dulu dengan pengurus masjid, lalu mengemukakan potensi yang bisa dimiliki, yang dimiliki untuk dikontribusikan di masjid. Nah, begitu. Mbak dari mana, Mbak? Mbak Dian, dari mana? Di Jogja, Pak. Hah? Jogja. Jogja, ya dari Jogja. Iya. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hama dari mana? Dari Didip dari Jakarta Barat. Siapa nama? Didip. Didin. Didin, Jakarta Barat. Ya. Ustaz, di Indonesia itu rata-rata itu ada namanya masjid tertutup dan masjid terbuka. Oh. Maksud tertutup itu biasanya dipegang oleh keluarga, jadi orang lain tidak bisa masuk. Terbuka itu biasanya untuk memang terbuka untuk masyarakat. Itu solusinya gimana, Ustaz? Satu lagi, Ustaz, ada masjid yang tidak mau menginduk kepada suatu organisasi, sehingga dia kepengurusannya sampai mati baru diganti orang. Nah, di samping itu, Ustaz, masjid ini sering kemasukan aliran sesat. Itu pengalaman saya di sini di Jakarta Barat. Dia tahun 84 kemasukan hingga sunnah, tahun 90 kemasukan LK. Nah, banget kerusuhan. Dan satu lagi, mereka orang-orang luar itu kebanyakan itu mau merebut masjid itu. Contoh di Cengkareng juga ada masjid As-Salam misalnya, direbut oleh pihak lain. Saudara kita juga sebenarnya. Jadi saya juga nih mau direbut juga dari malah dia rumahnya depan masjid. Ini apa indikasinya apa? Terima kasih Pak Ustaz.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau jadi pengurus itu mau melayani jamaah masjid siapapun dia. Jadi bukan mau berkuasa. Kalau tertutup itu namanya mau berkuasa, bukan mau melayani. Sehingga orang lain tidak bisa berkontribusi, kecuali yang diminta cuma duitnya doang. Nah, jangan begitu. Oleh karenanya perlu ada komunikasi secara baik-baik. Pak, apa yang bisa kami bantu biar supaya masjid ini bertambah baik, bertambah maju dan seterusnya gitu. Jadi perlu komunikasi. Jangan sampai tertutup, karena masjid itu kalau statusnya sudah diwakafkan oleh pemilik tanah, dibangun sama-sama, itu mesti diurus sama-sama. Nah, begitu ya. Nah, kalau ada masjid tidak menginduk, itu namanya kurang pergaulan jadinya. Pengurusnya kurang pergaulan. Karena kurang pergaulan dia nggak tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang sesat, mana yang berada pada jalan yang benar. Akhirnya apa? Yang tidak benar masuk ke dalam masjid itu. Oleh karenanya disinilah pentingnya kalau ada DMI itu menjalin komunikasi kerjasama dengan masjid-masjid yang ada, begitu. Ada forum komunikasi, ada dewan masjid. Ya kalau orangnya nggak mau kan susah. Maka dia harus didatangi biar supaya dia terbuka. Ada dialog-dialog di situ. Baik, kita sudah masuk waktu asar di Jakarta. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Rencana pada hari Sabtu yang akan datang ada kegiatan dengan Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Selatan pada ba'da zuhur. Mungkin program kita ini pengajian kita gabung dengan waktu yang lebih cepat, mungkin sekitar 12:30 waktu Indonesia Barat, karena di sana mungkin 1:30, di sini 1:30 Jakarta. Saya kira begitu. Insya Allah nanti diinformasikan lagi sebagaimana biasa. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.